Nah sekarang kan terjadi ada rame antara habaib dan antara sebagian sebetulnya ya. Sebagian dari para kiai, sebagian ini dari keturunan para wali songo. Ini ada kontra. Apa kontranya? Ada sebagian kiai, salah seorang kiai yang bikin tesis, ya, bikin tesis bahwa dia berkata keturunan Alawiyin, ya, Ba'alawi ini Bani Alawi, ya, itu nggak ada, yang di Indonesia itu nggak ada, karena Al-Imam Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhu katanya tidak punya anak yang bernama Ubaidillah. Ya. Sementara Ba'alawi ini baik yang di Yaman, Tarim, Hadramaut, yang ada di Indonesia, ini keturunan Sayyidina Ubaidillah. Bahkan para wali songo juga keturunan Sayyidina Ubaidillah. Ya, dianggap sekarang palsu, semua Habib-Habib palsu. Itu banyak itu yang terpengaruh itu. Bahkan kelas-kelas kiai yang terpengaruh. Ya, banyak itu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai apa namanya ya? Sok gitu mendengarnya ya. Kalau kelas orang awam lah, itu kan enggak masalah. Tapi kalau kelas kiai ini kan sampai ta'awudz, ya, ta'awudz. Nauzubillah. Nauzubillah. Ini kan katanya menurut tesis ini, ya, ya kalau tidak ditemukan oleh sebahagian, tidak menjadi dalil kepada tidak ada. Kalau sebahagian hatta ahli nasab upamanya tidak menceritakan, tidak jadi dalil kepada tidak adanya. Dan kecuali kalau mengingkari, nggak ada yang mengingkari. Di zaman para habaib, di zaman dulu, di Hadramaut, nggak ada yang mengingkari. Ahli nasab. Dan ya kalau nggak mengingkari bukan berarti ya, ini kalau tidak menceritakan bukan berarti nggak ada. Nah, lalu apa yang menjadi jadi shock ya shock Buya ini. Yang jadi shocknya masalahnya begini. Ini para satu di kalangan yang disebut para habaib Ba'alawi ini. Ulama-ulama Allah, ya ingat, ulama-ulama Allah, ahli syariat, ahli Quran, ahli hadis, perawi Quran, perawi hadis, yang terpercaya di muka bumi, pengarang kitab dan kitab-kitabnya diterima oleh para ulama, oleh umat Islam di muka bumi, kan? Semisal Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang lainnya. Dan beliau-beliau terbukti di zamannya adalah bukan ulama biasa. Tapi kan, ahlul karomat. Ya, memiliki karomah yang bahira. Mustajab doanya. Ahlul mukasyafah. Ahli kasyaf. Ahli kasyaf ini. Lalu di sisi lain, para ulama-ulama Allah di setiap masa tidak ada yang mengingkari. Bahkan pada menyebut Habib, pada menyebut Sayyid itu para ulama-ulama Allah di zamannya. Bahkan ulama-ulama selain dari habaib juga, dari masyayikh, bukan ulama biasa, tapi ahlul karamat, ahli kasyaf. Bayangkan. Nggak ada yang mengingkari, nggak ada yang mengingkari ulama ahli kasyaf. Lah,
Kalau ini dibatalkan, sementara hukum mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya adalah dosa besar. Ini dalam hadis. Berarti mereka ahli dosa besar. Bagaimana mau diterima riwayatnya, baik hadis maupun Quran maupun ilmunya. Sementara ulama semuanya menerimanya dan ulama semua mengakuinya. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Lalu kalau dianggap itu salah atau dosa, berarti semua ulama yang percaya juga sama semuanya ahlul batil. Semuanya mempercayai kepada sesuatu yang disebut dosa besar itu. Di setiap masa. Dan itu ternyata para ulama adalah sanad-sanad keilmuan semua umat Islam di muka bumi. Hatta di Indonesia. Hah? Jadi kalau begitu, agama kamu dari mana? Agama kalian dari mana? Ilmu agama kalian dari mana? Nanti kan, dari ulama, dari guru-guru, dari para wali-wali. Lah, itu nanti kan kamu sudah tidak percaya. Kan mereka percaya bahwa mereka itu para habaib. Kan kamu tahu kalau habaib ini ngaku-ngaku saya turunan Nabi. Berarti dia menisbatkan nasabnya kepada yang bukan nasabnya. Itu kan dosa besar. Berarti semua para ulama yang mempercayai, mengikrar juga salah semuanya. Lalu kalau ahli maksiat semua rame-rame tukang dosa semua, berarti tidak ada yang bisa diterima dong riwayatnya. Kalau tidak diterima, lalu kamu bagaimana agama kamu? Ini kan putus, gitu kan? Catat oleh kita ini, catat oleh kita. Ini yang bikin Buya sok. Loh kalau sudah kiai yang terpengaruh, kenapa mungkin lupa dari sisi ini? Dia lupa dari sisi ini. Lupa dari sisi ini. Apalagi para ulama-ulama, aulia-aulia yang punya kasaf. Jangan pakai kasaf, firasat saja. Hadis mengatakan, Nabi mengatakan, farasatul mu'min la tukhti. Firasat orang yang beriman itu tidak menyalahi. Tidak akan salah tuh kan. Firasat saja, firasat tidak akan salah. Ya. Apalagi ahli kasyaf. Kalau ahli kasyaf kan melihat benar. Mana Habib, mana bukan, tahu benar. Ya, tidak akan tertipu. Hatta Nabi Khidir saja kalau menjelma siapa saja. Kalau wali itu tidak akan tertipu. Nabi Khidir. Nabi Khidir itu tidak bisa ngumpet dari ahlul kasyaf. Bisa ngumpet itu ya dari umum. Kalau dari ahlul kasyaf ya biasa saja. Itu Nabi Khidir. Allah. Mustajab doanya dan kelihatan mustajabnya disaksi. Bukan satu orang, dua orang. Banyak orang. Ya, banyak orang. Allah. Jadi wali-wali Allah seperti itu. Jadi hubungannya dengan. Nah, sekarang udah suudzon. Suudzonnya kepada ulama. Bayangkan. Suudzonnya kepada ulama. Ya ulama habaib, ya ulama yang bukan habaib. Kenapa suudzon kepada ulama yang bukan habaib? Bahkan itu guru-gurunya, bahkan itu sanad ilmunya, sanad agamanya. Yalah. Bagaimana tidak disebut suudzon? Kalau membatalkan kehabibannya para habaib ini pamannya. Ya. Kalau dibatalkan berarti menganggap bahwa ini para habaib ini sudah mengaku ayahnya bukan kepada ayahnya. Berarti ini ahli dosa besar semua yang tidak bisa diterima riwayatnya. Lalu bagaimana suudzon kepada para ulama? Dan suudzon kepada para ulama karena semua ulama bahkan aulia dari kalangan yang bukan habaib, bahkan keturunan daripada Wali Songo, itu mengakui. Kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab-kitabnya kan menyebut Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu menyebut Al-Habib. Ya? Menyebutnya dan menyebut juga para habaib-habaib yang lainnya. Dan termasuk yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi adalah kitab Imam Salim dan yang kitab-kitab para habaib yang lainnya. Ya. Banyak lagi. Nah, itu karangan Syekh Nawawi saja. Coba lihat karangan Syekh Nawawi. Itu banyak cerita tentang para habaib. Disebutkan namanya. Termasuk Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bagaimana karomahnya Syekh Nawawi.
Gurunya Syekh Khalil, Bangkalan Madura. Muridnya saja Syekh Khalil. Bagi kita dengar loh. Karomahnya Syekh Khalil. Yang mengikrar bahwa ini Habib. Kan? Yang disebut batal itu ya para aulia. Guru-guru kita, sanad kita. Ya. Bayangkan ada kita. Berarti ini semuanya batal nanti riwayatnya. Batal riwayatnya jadi ahli dosa. Karena ikrar kepada maksiat, ahli maksiat. Ya, membenarkan dosa berarti dia dosa. Tidak diterima dia riwayatnya nantinya. Lalu kalau tidak diterima riwayatnya, kamu menerima agama dari siapa? Bayangkan, dari situ aja. Kamu menerima agama dari siapa? Ini bahaya besar. Kamu terputus. Cahayanya terputus itu. Asrornya terputus. Anwar itu bahaya besar. Bahayanya nanti di akhirat juga. Bahaya besar. Saya terima bisa sholat. Semuanya jadi putus. Semuanya. Kenapa? Karena kamu sudah su'ul adab. Kamu sudah su'udon. Kepada guru-guru kamu sendiri. Kepada leluhur kamu sendiri. Ya. Tidak sadar. Ya. Tidak sadar su'udon kepada para habaib. Tapi sebetulnya su'udon ini juga menembak kepada para ulama-ulama. Guru-guru kamu sendiri. Ya. Ki Hashim Asy'ari kan begitu kan, berguru kepada habaib dan mengikrar juga. Oh banyak sekali. Allah. Walaupun mungkin ada yang nipu, ngaku-ngaku Habib. Ya mungkin saja itu dan banyak terjadi seperti itu. Kan? Tapi tidak boleh juga membatalkan para habaib-habaib yang sudah masyhur. Yang memang silsilahnya jelas. Boleh, ini bahaya. Karena merembet ke sana kemari. Ya. Kalau kalian mengaku keturunan Wali Songo, dan Wali Songo memang disebut hatta oleh habaib juga, bahwa beliau-beliau ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sama keturunan Sayyidah Ubaidillah, kan? Para Wali Songo ini adalah habaib. Ya? Lalu kamu sebagai keturunannya punya nasab yang jelas. Ya? Bahwa kamu itu nasab dari laki-laki ke sana. Ke Wali Songo. Dan itu nasabnya jelas, tercatat. Ya? Dari leluhur-leluhur kamu. Terus kamu merasa bahwa kamu habaib. Tidak masalah. Silakan saja. Dan itu hak kamu. Itu hak kamu. Ingat, itu hak kamu. Ya, namun, jangan sampai kamu berani-beraninya menganggap bahwa itu yang sebut habaib, Ba'alawi itu bohong, itu batal. Nah ini yang menjadi masalah. Ini yang jadi masalah besar. Masalahnya masalah besar. Kamu dengan Allah, kamu dengan Rasulullah SAW, kamu dengan leluhur kamu kok. Nanti bermasalah besar itu. Bukan dengan seorang itu masalahnya. Berapa juta nanti kamu bermasalah dengan beliau-beliau. Diadili nanti yaumul qiyamah. Allah. Doa kamu gak akan dikabul. Semua asrar dan anwar akan terputus. Allah. Bahaya ini. Ya. Ini kecerdasan yang tidak meliputi namanya. Ya. Akal kecerdasan yang tidak meliputi seperti ini. Kamu hafal tafsir, hafal hadis, hafal ilmu balaghah, hafal ilmu-ilmu alat nahwu sharaf dan sebagainya. Kan? Itu semuanya menjadi sia-sia. Kenapa akal kamu kok tidak sampai ke situ? Kenapa pikiran kamu tidak sampai ke situ? Nah kamu harus sadar ini. Allah. Oh ada yang mengingkari, kayaknya mengingkari kehabiban para habaib kan Wahabi. Wahabi memang dari dulu juga karena mereka anti kepada para habaib. Maka mereka ingkari. Para habib, enggak ada habib. Sudah putus semuanya. Enggak ada sebetulnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ada yang umpamanya kamu merasa sakit hati karena ada salah seorang habib yang mengingkari kepada keberadaan keturunan Wali Songo.
Wali Songonya diakui sebagai Habib, tapi keturunannya dianggap nggak ada. Ya itu mah urusan dia. Karena dia mengingkari berarti urusan dia. Ya. Urusan kamu merasa bahwa kamu punya nasab dari Wali Songo yang jelas dari ayah, berarti kamu merasa bahwa kamu juga habaib. Itu urusan kamu juga. Gitu kan? Ingat, kamu jangan terpancing dengan oknum, umpamanya, atau karena kebodohan Habib ini. Gara-gara kebodohan satu Habib, tapi kamu jadi buruk akhlak kamu kepada semua Habib, dan hubungan kamu dengan semua leluhur kamu juga jadi hancur. Jadi buruk, nanti agama kamu jadi rusak. Jangan terpancing. Biarlah umpamanya ada Habib. Biar terpancing. Bahkan, kalau kita ngaji agama dengan benar, ya, ketika orang membohongkan kepada nasabmu, itu jangan dijadikan masalah. Karena nasab bukan utama. Yang utama adalah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Ingat, ketaatan kita kepada Rasulullah. Ini yang paling utama, bukan nasab. Bukankah kita ngaji semuanya? Bahwa nasab ini, ingat, bukan hal yang perlu dijagokan. Syukuri, silakan, bagus, harus syukur. Bahkan dijadikan nasihat bagi kita. Masa kita keturunan para habaib, keturunan Nabi. Wali Songo adalah keturunan Nabi. Saya keturunan Wali Songo. Berarti saya Habib. Kalau saya Habib, pantas gak kelakuan seperti kamu? Pantas gak ibadahnya seperti kamu? Pantas gak akhlaknya seperti kamu, busuk itu? Pantas gak bodoh kepada agama seperti kamu? Malah kamu harus malu. Mengaku keturunan Wali Songo Habib, saya juga Habib. Nah, maka lebih baik, kan, orang tidak ada yang tahu. Lebih baik didustakan. Ya alhamdulillah ada yang mendustakan saya, jadi saya bisa menutupi. Nah, kalau saya terbuka bahwa saya betul-betul Habib, gitu kan, wah, malu saya. Harusnya kan begitu, ya kan? Bukan malah marah, oh saya dibatalkan, saya nggak enak nih. Oh saya ini Habib loh, gitu kan? Jangan. Leluhur kita aja menutupinya loh. Leluhur aja menutupinya. Mama Aceng almarhum yang tadi barusan Buya bilang, pernah bilang kepada Buya, sambil bisik-bisik sebelum wafatnya. Kata beliau, sebetulnya kita ini adalah habaib, katanya. Tapi kita dididik, jadi agar itu menutupinya serapat-rapatnya. Jangan sampai ada orang yang tahu. Beliau cerita, Mama Aceng cerita, punya nasab yang jelas. Allah, beliau karomahnya seperti itu. Tapi semuanya menutupinya. Dulu juga leluhur kita menutupinya. Yang jadi pangeran, yang jadi dalam, yang jadi, itu kan? Begitu dilihat nasabnya, Buya mengecek di Sumedang, di mana itu di Keraton, di Keraton Sumedang, itu ada silsilah nasab, termasuk yang dalam Haji Abdul Manap Mahmud ada di situ, para wali-wali di Bandung dalam-dalam semuanya ada di situ, yang mencatatkan pemerintah. Kan pemerintah itu harus jeli, ahli nasab semuanya dikumpulkan, mencatat resmi, disimpan di situ, di kerajaan disimpannya juga. Itu nasabnya sampai Rasulullah. Sampai Kangjeng Syarif Hidayatullah. Tuh. Nyambung terus nasabnya. Ada yang ke Maulana Ishak, ada yang ke sini, ada yang ke Subhanallah. Dan itu dicatatnya oleh ahli nasab. Itu disimpannya juga di keraton sampai sekarang ada. Biasanya aja lihat. Allah. Tapi adakah hatta para pangeran itu kan? Adakah yang berani mengatakan saya ini Habib, saya ini Syarif? Gak ada. Gak ada. Lebih baik orang tidak ada yang tahu sama sekali. Ya? Kita akan malu ketika kita mengemukakan saya Habib, keturunan Nabi, lalu kelakuan seperti begitu. Bodoh, gitu kan? Yang diperjuangkan cuma dunia. Rasulullah SAW memperjuangkan agama. Ahlul Baitnya memperjuangkan agama, mengorbankan segalanya demi agama, demi Allah dan Rasulnya. Sementara yang kita perjuangkan apa? Apa yang kita perjuangkan? Ini ya, ini agar paham ini. Gak mau nih umat Islam, mobil khusus para pecinta Buya, para simpatisan, para jamaah Asyifa, jangan sampai ada yang tergiling, tergerus
dengan pemahaman yang mencelakakan. Soalnya ini videonya viral, seolah benar yang ngomong kiai. Seolah benar, ini seolah benar. Enggak benar. Apalagi kalau dihadapkan kepada ahlul kasyaf. Kalau diperlihatkan, kamu lihat. Hakikatnya akan jauh berbeda. Mana yang punya hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Mana yang tidak ada hubungannya dikelihatan dengan kasyafnya. Apalagi kalau digituin. Ya. Paham? Jelas? Nah, hati-hati nih. Ini perlu nih dibahas sama Buya nih. Karena banyak yang meminta. Terus meminta. Gimana Buya? Bagaimana menurut Buya gitu kan. Udah. Sekarang Buya ngomong ya. Di hadapan semuanya. Hati-hati. Jangan ikut-ikutan. Jangankan kepada orang yang memang sudah masyhur kehabibannya. Kepada orang gila saja tetap kita harus baik sangka. Kepada orang gila saja kita harus tetap berbuat kebaikan. Akhlak kita harus bagus. Makanya ilmu yang wajib fardu ain harus dikaji setelah aqaid adalah ilmu akhlak. Setelah itu yang ketiga adalah ilmu fikih, ilmu syariat setelah itu. Karena kalau fikih tanpa akhlak hancur semua. Hancur semua, sholat, puasa, zakat tanpa hancur semua. Ya? Apalagi cuma ilmu nahwu, sorob, balagoh, ilmu mantek. Kan itu bukan ilmu syara. Ini ilmu wasilah. Yang ilmu wasilah ini nanti kalau niatnya sudah menyimpang dari Allah ya sudah. Nggak ada bedanya dengan kafir. Karena kafir juga biasa. Kan? Orang Arab biasa itu kan. Kaji ilmu nahwu, ilmu sorob, balagoh, mantek itu kan musyarakah antara mukmin dan kafir, kan ilmu ini. Andai kata betul-betul menguasai ilmu syaraknya, menguasai hafal Quran, hafal hadis tanpa akhlak, satu saja daripada al-akhlakul karimah ada yang cacat, bisa hancur itu semua. Bisa hancur semuanya. Pahami oleh kita semua. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat, ya, dan berkah bagi kita semua, bagi seluruh muslimin, muslimat, mukmin yang sudah tergelincir pemikirannya, semoga dikasih hidayah, juga bertobat ya, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar semuanya selamat. Yang salah semoga mendapatkan ampunan Allah. Ya, dari kalangan ulama, kalangan habaib, dari kalangan umat Islam semuanya yang melakukan kemaksiatan semoga mendapatkan hidayah dan mendapatkan ampunan Allah semuanya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.